Sore ma bro, semoga baik-baik saja kalian dimanapun berada. Nggak usah banyak basa-basi, kita langsung lanjutkan saja. Mangga Saburoku Santa. Markilai, mari kita mulai. Di sebuah tempat makan di tengah kota, ada Raita dan Amata yang berseru kegirangan menatap makanan yang terhidang di meja. "Itadakimasu," gemas, seru keduanya. Di depan mereka ada Hayato Bando dengan wajah kesal. Hayato, ayo makan. Ini enak loh," ajak Amata. "Benar, mari kita rayakan dengan perut kenyang," tambah Raita. Rupanya Hayato merasa kesal karena tadi ketemu dua orang ini di depan apartemen. Mereka memaksa bonceng bertiga pakai motor Hayato. Sampai-sampai dikejar polisi dan mau ditilang. Untungnya polisi di situ patrolinya pakai sepeda. Tak lama kemudian mereka sudah selesai makan. Ketiganya berjalan menuju parkiran motor. "Gimana Hayato? Enak kan?" "Biasa saja," jawab Hayato kesal. Karena dia yang harus membayar dengan alasan merayakan kepindahannya ke apartemen yang sama dengan Raita dan Amata. Mereka lalu malah melihat Ginta yang kebetulan lewat. "Oi Ginta, mau kemana?" sapa Amata. Rupanya Ginta sedang jalan-jalan bareng Travis, nama gugupnya. "Loh, Bancan di sini juga," sapa Ginta ke Hayato yang masih tidak suka dipanggil dengan Bancan. "Oh ya, kamu belum tahu kan? Hayato tinggal di komplek yang sama dengan kita loh," kata Amata. Ginta terlihat senang mendengarnya karena dapat teman baru yang tinggal di dekatnya juga. "Ginta, kamu kenapa susah dihubungi sekarang, ha?" tanya Amata dan Raita. "Apa jangan-jangan kamu punya pacar?" kata Amata coba menyelidiki. Ginta segera menyangkalnya dan bilang kalau ayahnya ada jadwal operasi, jadi dia sibuk mengurusi hal tersebut. "Oh begitu, ngomong dong. Aku sempat bingung, bagaimana bisa kamu punya pacar lebih dulu dariku?" kata Amata. Lalu Ginta pamit mau menjenguk ayahnya di rumah sakit. "Kuharap semuanya akan baik-baik saja," kata Raita sambil melihat Ginta menjauh. Lalu dia dan Amata bingung karena Hayato sudah tidak ada di situ. Terdengar suara mesin motor dinyalakan. Hayato sudah ada di atas motor kesayangannya. "Sampai jumpa lagi." Amata dan Raita panik karena disuruh pulang sendiri. "Kenapa tidak bareng lagi, Hayato?" "Apa kalian bodoh? Tadi aja hampir ditilang polisi," seru Hayato sambil ngacir pergi. Sementara itu, Ginta sudah sampai di depan rumah sakit. Lalu datang seseorang dari belakangnya, yang adalah Tenkai. Keduanya berjalan bareng menuju rumah sakit tersebut. Di tempat lain, di Akademi Hosep, seorang murid berlarian sambil membawa tumpukan kertas. "Berita terkini, nomor 1 susulan, Seton dikalahkan oleh anak kelas 1, kata orang itu sambil membagi-bagikan kertas di tangannya. Murid-murid lain yang membacanya tampak tidak percaya dengan berita tersebut. Raita pun mendapat selembar kertas itu. Dia berjalan sambil mengingat kata-kata dari Tesau sebelumnya. "Apa yang kamu lakukan kalau ketemu tembok besar menghalangi jalanmu? Jangan terlalu banyak berpikir dan hadapi saja." Kalimat itu bikin Raita yakin akan apa yang mau dia lakukan hari ini. Raita terus menyusuri lorong sekolah Hosen dan sampai di depan aula judo. Raita masuk ke dalam yang sudah ada orang terkuat di Hosen saat ini, raja penguasa pasukan gundul, King Joe. "Senpai, aku ingin menantangmu duel," kata Raita tanpa basa-basi. King Joe tersenyum santai. "Tapi aku gak akan mengalah seperti si Hanazawa loh." Sementara di tempat lain, ada Mitsuyoshi yang bertanya ke Mashima apa sudah mendengar kabar tentang susuran. "Ya, aku tidak percaya. Dinosaurus Seton sudah kalah. Susuran memang tempat yang mengerikan," kata Mitsuyoshi. Mashima berpendapat kalau susuran pasti sedang gila keadaannya saat ini. Kembali ke aula judo, ada King Joe yang menghajar muka Raita dengan keras. Raita terjatuh ke lantai. "Apa cuma segitu?" kata King Joe.
Raita bangun lagi dengan muka bonyok dan nafas ngos-ngosan. Harusnya aku yang nanya. Apa cuma segini kemampuan orang yang menguasai Hosen? Kata Raita sambil nyengir, meski mata kanannya tampak memar. Baiklah, tapi jangan menyesal ya, saut King Jo. Raita sudah bersiap lagi buat menghadapi bos Hosen. Kembali ke Mitsuyoshi yang kaget. Benarkah Mashima? Iya, beberapa hari lalu Hanaki Kuriko ribut sama Uji-san dan beberapa anak kelas 2 lainnya. Mereka ada 9 orang kalau tidak salah. Tapi Hanaki Kuriko mengajar mereka semua seperti bukan apa-apa, cerita Mashima. Jadi rumor itu memang benar dong? Tanya Mitsuyoshi dengan histeris. Kan sudah kubilang, brengsek. Tapi ini juga jadi hal yang bagus. Susulan sudah menyerang Hosen. Artinya giliran kita yang menyerang balik. Bukankah begitu? Kata Mashima. Mitsuyoshi tersenyum lebar. Hah, perang dengan susulan? Sepertinya seru, kata Mitsuyoshi. Tapi Mashima bilang kalau King Jo malah mengundang Seton buat membicarakan masalah tersebut. Sebelum akhirnya Seton dikalahkan Kuriko. Mitsuyoshi kaget mendengarnya. Kenapa begitu? Mau dikemanakan muka Hosen kalau ini diselesaikan dengan bicara saja? Seru Mitsuyoshi. Tapi di Hosen, keputusan pemimpin itu mutlak. Inilah hukum di sini, kata Mashima. Mitsuyoshi ngomel-ngomel dan bilang dia sendiri yang akan komplain langsung ke King Jo. Mereka pun bergegas ke aula judo di mana biasanya King Jo berada. Tapi tahu-tahu King Jo keluar dari ruangan itu dengan beberapa memar di muka. Joe-san, seru Mashima dan Mitsuyoshi. Oh kalian ya, tolong urus orang yang ada di dalam ya, kata King Jo sambil berjalan pergi. Mashima dan Mitsuyoshi masih bingung maksudnya. Mereka pun masuk ke dalam aula judo dan terkejut mendapati seseorang terkapar di lantai. Hayashi Raita, seru Mashima dan Mitsuyoshi. Apa yang coba kamu lakukan pada Joe-san, ha? Teriak Mashima marah. Kudetaku gagal, jawab Raita lirih. Besoknya di depan apartemen, Amata menatap malas ke muka Raita yang lagi-lagi bonyok parah. Apa kamu itu jadi hobi dihajar? Kata Amata. Tidaklah, mana ada orang suka dihajar. Tapi yang jelas, aku jadi makin semangat, saut Raita. Amata tidak habis pikir dengan tingkah temannya ini. Mereka lalu memutuskan buat cari makan siang. Dan di jembatan penyeberangan, mereka melihat Hayato Bando dari kejauhan. Woi Hayato, teriak Amata. Mau ikut makan gak? Hayato menatap malas pada 2 orang menjengkelkan itu. Dia lalu membuat beberapa gerakan. Sepertinya dia bilang sudah makan, kata Raita. Amata dan Raita pun kembali berjalan pergi. Sedangkan Raita menyadari Hayato Bando tidak sendirian. Dia sedang bersama seseorang. Apa mereka temanmu? Tanya Kiyohiro yang adalah member The Front of Armament. Ya, teman sekolah di Lindau, kata Hayato. Di markas geng Saigo, ada beberapa orang datang menghadap pada Mikio. Ada masalah apa, Jin? Tanya Mikio. Dan dijawab, kalau bar milik mereka sedang diganggu. Menurutku, ini ada hubungannya dengan Sayama-san, geng Dark Lizard yang baru dibentuk awal tahun ini. Belakangan, mereka sangat aktif sampai-sampai menarik perhatian polisi. Dan ada info kalau Sayama-san pernah berseteru dengan mereka, kata Jin. Geng baru? Apa mereka berniat merebut wilayah kita? Apa mereka tidak tahu tentang Saigo? Kata Mikio. Ya, aku juga bertanya-tanya tentang itu. Tapi memang benar adanya. Berita tentang ditemukan bercak darah di pos penjagaan hutan. Lalu berita tentang pencurian mobil mewah. Isunya, itu semua ulah dari Dark Lizard, saut Jin. Menurutku, kita tidak boleh membiarkan mereka berbuat seenaknya, lanjut Jin. Baiklah, pertama, awasi dan cari info tentang Dark Lizard, perintah Mikio kepada 3 anak buahnya. Salah satu orang menoleh ke belakang
pada pria yang tampak asik menikmati semangkok resbol. Mikio dan Jin juga menoleh ke arah orang tersebut. "Aku mau bicara sebentar," kata orang itu. "Ada apa, Kasumi?" sahut Mikio. "Izinkan aku ikut," kata Kasumi. Lalu datang Sohei yang mengantarkan teh pada Kasumi. "Silakan, Kasumi-san," kata Sohei sambil meletakkan secangkir teh di meja. Kasumi meneguk teh tersebut. "Kalau benar mereka yang menghabisi Sayama, kita harus memberi mereka pelajaran," kata Kasumi. "Aku sih oke, tapi apa tidak masalah buatmu? Kamu baru saja bebas loh," sahut Mikio. Mendengar itu, Kasumi meremas gelas di tangannya dengan kuat sampai pecah berkeping-keping. Sohei dan yang lainnya sampai kaget, menatap ngeri ke tangan Kasumi yang terluka kena pecahan gelas. "Selama di penjara, aku harus berpura-pura sudah tobat dan jadi anak baik. Aku sampai muak mengingatnya. Jadi sekarang aku ingin melakukan beberapa aksi," kata Kasumi. Mikio pun mengizinkan Kasumi ikut serta dalam pemburuan double hisab. "Aku akan menemukan orang yang membunuh Sayama dan membawa orang itu ke sini," kata Kasumi. "Aku jadi merepotkanmu," kata Mikio. Satu orang yang punya bekas luka di bawah mata kirinya cuma diam tak bergeming. Kasumi berdiri dan menghampiri orang tersebut. "Ngapain dari tadi memelototiku, ha?" tanya Kasumi dengan nada kesal. "Apa mau main kita, ha?" Orang itu tetap diam tak berkata apa-apa. "Oi Ryoma, perhatikan sikapmu. Kamu masih baru di sini. Jangan bikin ulah aneh-aneh," teriak Jin. "Cepat minta maaf," seru Jin sambil menarik kerah baju Ryoma. Semua orang diam memperhatikan. "Maafkan aku," kata Ryoma akhirnya buka suara. "Dahlah, santai saja. Dia mirip aku dulu," kata Kasumi. Lalu Mikio menyuruh Kasumi pulang dan mulai beraksi besok saja. Sementara di sebuah apartemen sudah berkumpul Tenkai, Masamune, Lee, dan Jet. Kakak beradik itu komplain karena mereka tidak juga melakukan aksi dan hanya menunggu di apartemen. Masamune ngomong masih harus nunggu sebentar lagi. Dia juga bilang hari ini ada orang yang mau datang. Lalu pintu dibuka dan masuklah Ryoma yang sebelumnya ada di markas Saigo. Lee dan Jet senang melihat Ryoma seakan sudah akrab. Ryoma sendiri maju dan memberi hormat ke Tenkai. Lalu Ryoma menceritakan semua kejadian di markas Saigo tadi. "Jadi mereka mulai mewaspadai kita ya," kata Masamune. "Oh, jadi Ryoma-chan bertugas di jantung pertahanan musuh ya? Keren sekali," kata Lee. "Pasti sulit ya berada di sana," kata Tenkai. "Tapi kita butuh sekali mata dan telinga untuk tahu gerakan musuh," sahut Masamune. Tenkai mengiyakan hal tersebut. "Jadi, apa kamu masih bisa bertahan sebentar lagi di sana?" tanya Tenkai pada Ryoma. "Aku siap, bos," sahut Ryoma tanpa ragu. Lalu dia bilang masih ada informasi lain, yaitu tentang orang bernama Kasumi. Ryoma bilang agak mengkhawatirkan orang tersebut. "Apa kamu tahu orang itu, Tenkai?" tanya Masamune. "Si Kasumi ya. Dia anggota Saigo sejak dulu. Kalau Sayama terkenal akan kepintarannya, Kasumi terkenal karena kekuatan brutalnya. Bisa dibilang besarnya geng Saigo berkat peran besar dua orang ini," jelas Tenkai. "Dia selalu menghabisi orang yang melawan Saigo sampai dapat julukan Kasumi si Asura. Kukira dia masih di penjara 2 tahun lagi. Tampaknya masalah kita bertambah." "Lalu kapan kita serang Saigo?" tanya Lee dan Jet dengan bersemangat. Tenkai bilang kalau masih terlalu dini menghabisi Mikio. Tapi kalau Kasumi harus secepatnya ditangani. "Kalau kalian bisa melakukannya, aku akan sangat berterima kasih," kata Tenkai. Lalu terdengar suara bel pintu dan muncullah Ginta. Di hari yang sama, tempat berbeda, Kurotaki juga mengadakan pertemuan para leader. Suasana terasa murung karena Nakajima Shinsuke akhirnya mengatakan kepindahannya keluar kota Towarushi, yang berarti
Dia melepas jabatan ketua. Para leader lain tampak terdiam. Ada Tsuchiya, Asahina, Agatsuma, Tamada, Ando, dan Bandai. Kabar ini pun langsung menyebar kepada para anak kelas 1 Kurotaki. Ada Kamakiri dan Jahe yang terkejut mendengarnya. Apa yang akan terjadi pada Kurotaki? Kata Kamakiri khawatir. Di tempat lain, ada kelompoknya Shimada yang memang sudah tahu kabar itu lebih dulu. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk bergerak menjalankan rencana mereka. Di situ sudah berkumpul Izumi dan Nadia dari STM Kurosaki, Komiya Junshi dari SMA Yurikawa, dan Aoya Kiko dari Nanamori. Shimada dan Morimoto juga nanjau. Oi Shimada, jadi kenapa kita kesini? Tanya Izumida. Jadi begini, kemarin Bos Nakajima sudah mengundurkan diri. Jadi kami punya usulan, apa yang harus kita lakukan, sahut Shimada. Pertama, kosongnya kursi ketua setelah Pak Tua Nakajima pensiun. Kita semua tahu kalau kemungkinan besar akan diduduki oleh Bandai, kata Morimoto melanjutkan. Ya, begitulah aturannya, sahut Komiya. Morimoto lalu nanya, apa menurut mereka Bandai dan leader sisanya akan sanggup memimpin aliansi Kurotaki? Izumida bilang dia cukup khawatir. Dan Komiya menduga akan segera muncul perselisihan di dalam tubuh Kurotaki sendiri. Aliansi ini mirip kapal besar yang harus terus jalan. Kalau tidak mau tenggelam, makanya kita butuh orang yang kompeten untuk memimpin, lanjut Morimoto. Oyaki tetap diam mendengarkan. Morimoto bilang terus terang kalau menurutnya Bandai bukan orang yang tepat untuk memimpin Kurotaki. Dan kalau benar adanya, maka aliansi Kurotaki bisa bubar. Untuk mencegahnya, kita harus menyatukan kelas 1 dan membangun Kurotaki yang baru. Izumida dan Komiya bingung arah pembicaraan Morimoto. Dengan kata lain, kita akan membentuk Kurotaki yang baru yang dipimpin oleh anak-anak kelas 1. Apa kamu serius? Terdengar suara kaget. Shimada bilang, kalau itu jadi satu-satunya jalan. Lalu siapa yang menurutmu layak memimpin Kurotaki yang baru ini? Jangan bilang kamu akan menunjuk Kamakiri atau Jahe di kursi pemimpin, tanya Komiya. Tapi Shimada bilang, meski kedua nama itu jago berkelahi, tapi mereka tidak mampu jadi pemimpin. Menurutku juga begitu. Mereka suka bertindak seenak hati, kata Izumida. Jadi siapa? Jangan bilang juga kamu yang akan jadi bosnya, kata Komiya. Tidak, bukan aku. Pemimpin baru Kurotaki adalah Nanjo, kata Shimada mengagetkan semua orang. Nanjo tertawa kecil. Dengarkan aku. Kalau aku jadi bos Kurotaki, akan kubuat aliansi ini setara atau bahkan lebih kuat dari Hosen maupun Susuran. Ujamin itu, kata Nanjo. Terdengar Izumida menertawakan pernyataan Nanjo barusan. Apa yang berdebah ini bisa lakukan, kata dia. Lalu Komiya berdiri dan menarik kerah baju Nanjo. Oh sialan, kamu pikir kamu siapa? Meski kamu orang Yurikawa, tapi aku tidak pernah dengar namamu. Bos Kurotaki apanya? Aku tidak punya waktu buat bercanda begini, seru Komiya. Lalu dia berjalan pergi, mengajak dua orang lainnya untuk ikut. Shimada dan Morimoto buru-buru menahan Komiya agar tidak pergi. Lakukan saja apa yang kalian mau, dan kami akan melakukan apa yang kami mau, kata Komiya. Dia menoleh ke belakang karena mendengar seseorang bergerak mendekat. Tahu-tahu satu pukulan keras dari Nanjo menghajar muka Komiya. Semua orang tidak ada yang menduga hal itu terjadi. Tapi ternyata itu bukan tinju Nanjo, melainkan rantai motor yang dia pakai buat menghajar Komiya. Apa kamu ingin tahu tentang aku? Kalau begitu akan kutunjukkan sekarang. Lalu Nanjo lanjut menghajar Komiya tanpa ampun. Tiba-tiba Oyaki maju dan menghentikan kegilaan Nanjo. Sudah cukup. Kamu bisa berhenti sekarang, kata Oyaki. Sedangkan Izumida buru-buru menghampiri Komiya yang sudah hampir pingsan. Mungkin hampir sekarat. Seperti sebuah rubik.
Aku ingin Kurotaki yang solid dan serakah. Jadi setiap orang yang tidak setuju denganku akan kuanggap musuh. Dan aku tidak akan berhenti mengejar orang-orang seperti itu, kata Nanjo mengancam. Lalu dia menyuruh semua orang pergi, kecuali satu orang. Maaf Aoyagi, aku ada perlu denganmu, kata Nanjo. Apa maumu? Tanya Aoyagi. Sebenarnya aku mencari tahu tentangmu. Dan itu tujuanku di pertemuan ini. Aku tidak tertarik pada para serangga kecil. Aoyagi koh, kamu kuat dan jago bertarung. Tapi aku tahu, kamu sadar tidak cocok jadi pemimpin. Sebenarnya kamu mencari tempat yang cocok buat dirimu kan? Aku tidak ingin membentuk Kurotaki yang berisi anak-anak alay. Yang kupikirkan ada sebuah aliansi yang besar dan kokoh. Jadi, Aoyagi, apa kamu mau menaruh kesetiaanmu padaku? Akan kupastikan itu tidak sia-sia, kata Nanjo panjang lebar. Kamu bicara banyak, seolah beneran tahu tentang aku. Dan minta aku percaya pada orang yang baru saja kutemui. Aneh banget. Tapi kalau kamu memang masih mau melakukannya, Aoyagi melepas kemejanya. Cobalah, tunjukkan kekuatanmu, kata Aoyagi, yang juga melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata kiri yang tertutup. Terlihat bekas luka melintang di mata tersebut. Nanjo tersenyum mendengarnya. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Nanjo pun melepas sweaternya dan maju ke arah Aoyagi. Suara kereta api melewati komplek bangunan di situ. Setelah beberapa saat, terlihat seseorang masih berdiri tegak, yaitu Aoyagi koh. Dia yakin dirinya sudah menang telak, tapi Nanjo tidak menyerah dan kembali bangkit lagi meski dengan badan gemetaran dan oleng. Aoyagi bingung kenapa orang di depannya ini masih coba berdiri. Nanjo berjalan pelan ke arah Aoyagi. Sialan, ayo lanjut lagi. Aoyagi sampai ragu melihat aksi nekat Nanjo itu. Jadilah tangan kananku, kata Nanjo yang lalu oleng dan roboh ke lantai. Aoyagi tertegun melihat kegigihan Nanjo. Orang yang hebat, gumannya. Tak lama kemudian, Nanjo sudah siuman dan duduk berhadapan dengan Aoyagi, yang ternyata sudah setuju untuk membantu Nanjo membentuk Kurotaki yang baru. Aku akan membantumu membawa Kurotaki baru ini menghadapi setiap musuh yang menghadang.